kan? Oh. Tes. Ini gladi dulu nih Bapak Ibu, gladi saja dulu sebentar untuk tes mic. Bagaimana nanti kedengaran di suara di live? Masih sih? Oke, gladi dulu sedikit di bagian awal. Izin dulu Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lagi. yang terhormat Bapak tes. Yang terhormat Bapak Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh PLH Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh PLT Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kota Makassar. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Maros. Yang kami hormati Bapak Pembina Yayasan Pendidikan Kabar Group Indonesia. Yang kami hormati Bapak Pengawas Yayasan Pendidikan Kabar Group Indonesia. Yang kami hormati Ibu Ketua Yayasan Pendidikan Kabar Group Indonesia, serta yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan dan yang sedang menyaksikan secara virtual melalui YouTube Kabar Makassar TV. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan yang indah pada hari ini, sehingga kita semua dapat berkumpul baik itu secara luring ataupun virtual dalam acara Indonesia dan langsung di Kabar Makassar TV. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita melangkah ke dalam acara, alangkah baiknya kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kesambung. Tes. Selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kepada saudari Sarina dengan ini dipersilakan. Free memory. Acara ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kepada saudari Siska dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri, hadirin dimohon duduk kembali. Free memory. Acara keempat, sambutan pertama oleh Ketua Yayasan Pendidikan Kabar Group Indonesia, Ibu Hajriana Ashadi. Kepada beliau dengan hormat dipersilakan. Free memory. Sambutan kedua oleh Pembina Yayasan Pendidikan Kabar Group Indonesia, Bapak Upi Asmaradana. Dengan hormat dipersilahkan. Sambutan ketiga oleh Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh PLH Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh PLH Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persendian Sulawesi Selatan Diskominfo Sulsel. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh PLT Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kota Makassar. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Maros. Yang kami hormati Bapak Pembina Yayasan Pendidikan Kabar Group Indonesia. Yang kami hormati Ibu Ketua Yayasan Pendidikan Kabar Group Indonesia, serta yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan dan pemirsa yang sedang menyaksikan secara virtual melalui YouTube Kabar Makassar TV. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang indah pada hari ini, sehingga kita semua dapat berkumpul, baik itu secara luring ataupun virtual, dalam acara launching Akademi Multimedia Indonesia. Acara ini tentunya tidak hanya dihadiri oleh para tamu undangan yang ada di tempat, tapi juga disaksikan oleh teman-teman di seluruh Indonesia yang sedang menonton langsung di YouTube Kabar Makassar TV. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita melangkah ke dalam acara, alangkah baiknya kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada saudari Sarina. Dengan ini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama kita masing-masing. Dan izinkan saya akan memandunya sesuai dengan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kesempatan ini. Limpahkanlah berkah dan ridho-Mu atas launching Akademi Multimedia Indonesia. Jadikanlah akademi ini sebagai wadah yang bermanfaat, mencetak insan yang berilmu dan berakhlak. Berikan kemudahan, keberkahan, dan kelancaran dalam setiap langkah kami. Jauhkan dari segala hambatan, dan jadikan akademi ini sebagai sumber ilmu yang membawa kemajuan bagi bangsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kepada saudari Siska, dengan ini dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Di sana
dipersilahkan duduk kembali. Acara keempat, sambutan. Sambutan pertama oleh Ketua Yayasan Pendidikan Kabar Group Indonesia, Ibu Hajriana Ashabi, dengan hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dan akan melaksanakan launching Akademi Multimedia Indonesia. Yang saya hormati Bapak PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Bapak Sultan Rakib sebagai PLH Kadis Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar yang diwakili oleh PLT Kadis Kominfo, yaitu Bapak Ibu Ismawati Nur. Yang saya hormati Bapak Bupati Maros, Bapak Haider Syam yang begitu masih segar. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan kita, Bapak Upi Asmaradana, yang jauh-jauh dari Jakarta tiba di Makassar kemarin. Nah, saya mengucapkan juga untuk tamu undangan, terima kasih atas kehadirannya dalam rangka launching Akademi Multimedia Indonesia ini. Hari ini kita akan menyaksikan launching Akademi Multimedia yang merupakan suatu pusat pengembangan pendidikan di bidang multimedia, yang mana kita akan dalam hal pengembangan keterampilan ini, Yayasan Akademi Kabar Group Indonesia, yaitu Akademi Multimedia, akan menjadi corong dalam rangka mengembangkan keterampilan dan profesionalisme dalam bidang multimedia. Karena kita ketahui bersama bahwa perkembangan teknologi informasi itu semakin cepat, perkembangan penggunaan dan pemanfaatan AI itu semakin cepat, sehingga dengan hadirnya Akademi Multimedia ini dapat memenuhi segala kebutuhan industri kreatif pada hari ini, serta bagaimana seperti kejahatan-kejahatan cyber lainnya bisa menjadi sebuah perubahan di dalam pendidikan kita ke depan. Untuk itu sambutan kedua oleh Pembina Yayasan Pendidikan Kabar Group Indonesia, Bapak Upi Asmaradana, dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh PLH Kadis, ya, PLH Kadis. Yang saya hormati yang mewakili Pak Wali, Ibu PLT, PLT ya, salah nanti PLH PLT. Yang saya hormati tuan rumah sebenarnya Pak Bupati Maros yang hari ini tampil cerah, ya. Alhamdulillah setelah sekian lama akhirnya hari ini kita meluncing Akademi Multimedia Indonesia. Ini merupakan bagian dari upaya Kabar Group Indonesia di dalam
mengambil perannya untuk membangun bangsa ke depan. Jadi Yayasan Pendidikan Kabar Group Indonesia itu memang disupport penuh oleh Kabar Group Indonesia sebagai bagian dari upaya kita berkontribusi di dalam melahirkan generasi emas di 2045. Kita tahu persis bahwa di masa datang tantangannya itu adalah tantangan cyber dan AI, dan saya pikir kehadiran Akademi Multimedia ini menjadi jawaban dari apa yang kita prihatinkan untuk mempersiapkan tenaga-tenaga yang terampil, yang berakhlak ya, dan bertanggung jawab. Karena saya pikir tantangan ke depan itu adalah keamanan digital dan kedaulatan digital. Ini menjadi visi dari keberadaan dari Akademi Multimedia Indonesia. Di sini juga hadir Ketua DPD Gradasi Sulawesi Selatan ya, Pak Kadir. Pak Kadir? Oh, ini dia. Berdiri Pak. Ini Generasi Digital Indonesia yang baru tahun lalu saya dipaksa jadi ketua umumnya di Munas di Wonosobo, Jawa Tengah. Selamat datang di acara ini. Sebenarnya Akademi Multimedia ini embrionya ini sudah mengalami 3 kali perubahan nama. Jadi 2008 itu Kabar Makassar dan Kabar Group itu punya lembaga namanya Lembaga Pendidikan Televisi Indonesia. 2011 berganti nama menjadi Akademi Jurnalis Indonesia, dan di tahun ini kita berganti nama menjadi Akademi Multimedia Indonesia. Jadi kampus ini sebenarnya adalah kampus yang sudah sangat lama, dan alumni-alumninya itu pada umumnya alumni pada kerja di kantor kami di Kabar Group Indonesia, tadi Makassar, di Jakarta, dan di beberapa kota di Indonesia. Jadi para alumni dari akademi nantinya ini outputnya itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhannya Kabar Group Indonesia, tapi bisa juga dimanfaatkan untuk masyarakat yang kemudian diharapkan bisa berkontribusi di dalam membantu stakeholder, baik itu di pemerintahan maupun di sektor privat. Yayasan yang diketuai Ibu Hajri ini sebenarnya kami harus berterima kasih nih ke Pak Bupati, karena akademi ini tidak lahir serta-merta kalau tidak didukung oleh Pak Bupati Maros. Jadi beliau ini tuan rumah datang ke sini, bukan sebagai pejabat, bukan sebagai bupati yang akan dilantik kembali nih, sebagai bupati periode kedua di 6 Februari ya Pak Bupati, insya Allah. Karena Pak Bupati itu menghibahkan tanahnya itu untuk kampus ya, yang ya hampir 2 tahun kita berjibaku, dan akhirnya alhamdulillah kita kemudian sepakat untuk meluncing Akademi Multimedia hari ini. Sebenarnya ini adalah bertepatan dengan hari raya tahun baru Imlek. Nah, kita sengaja karena memilih tanggalnya sebanyak Pak Bupati. Karena supaya orang bertanya ngapain Pak Bupati Maros ada di sini kan gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton acaranya Kabar Makassar TV ini, ya biang keroknya ini adalah di Pak Bupati Maros. Jadi insya Allah kampusnya Akademi Multimedia itu sebenarnya akan ada 3 di Indonesia, 1 di Maros, 1 di Makassar, dan 1 di Jakarta. Nah, kita akan fokus di angkatan pertama ini adalah jurusan AI dan Cyber Security. Angkatan pertama itu 15 orang. Jadi saya sudah meminta Kadis Infokom Kota Makassar, Kadis Kadis Infokomnya, insya Allah Kadis Infokomnya Provinsi Sulawesi Selatan, dan tentu saja tuan rumah untuk mengirim tenaga-tenaga IT dan cybernya itu untuk diangkat, untuk dijadikan sebagai angkatan pertama yang akan dilatih selama 3 bulan. Yang pengajarnya itu ada 8 orang instruktur yang memiliki reputasi dan kapasitas sebagai instruktur AI dan cyber security. Insya Allah ini akan kita kembangkan jadi angkatan pertama dulu itu Pak Bupati, supaya kita tidak bingung juga nih
Nah, kita memang memberi ruang ke teman-teman untuk di Maros, Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengirim tenaga-tenaganya untuk kemudian kita latih, yang insya Allah bisa membantu pemerintah kabupaten kota dan provinsi untuk menghadapi zaman AI. Sekarang kan generasi beta sekarang. Ya, sekarang generasi beta Pak Bupati. Kita tidak masuk lagi nih. Jadi sekarang sudah generasi beta dan pegawai-pegawai dan ofisial dari pemerintah kota dan kabupaten dan provinsi itu juga harus menyiapkan generasi yang meskipun tidak dia tercatat sebagai generasi beta tapi hidup di generasi beta, kira-kira gitu. Dan AI sekarang itu menjadi salah satu tools yang digunakan oleh negara dan lembaga non negara untuk berkembang. Jadi sebagai informasi, Kabar Grup Indonesia itu sebagian besar hidupnya itu sekarang sudah menggunakan AI di newsroom. Dan sekarang baru beberapa waktu lalu itu Dewan Pers mengembangkan satu regulasi tentang penggunaan AI di newsroom. Nah, ini juga harus masuk jadi di ranah kepemerintahan. Jadi sudah ada teknologi-teknologi yang mengikat bagaimana cara penggunaan AI itu sehingga tidak disalahgunakan. Karena bisa saja nanti Pak Bupati jalan-jalan di Makassar tapi menggunakan avatarnya. Ya. Pak Bupati, ternyata Pak Bupati nongkrong aja lagi di makan coto Maros, ternyata avatarnya ada di Makassar. Kira-kira gitu. Pak Sultan memberi pidato, yang pidato adalah avatarnya dan persis sama. Nah, sekarang ada teknologi, dulu AI itu kemiripannya itu 65%. Sekarang Pak 99,9%. Jadi hati-hati. Dan itu kita harus antisipasi. Bayangkan kalau resource SDM itu dikuasai orang-orang luar. Jadi keberadaan Akademi Multimedia yang Pak Bupati ini dan tentu saja Pemkot dan provinsi ini bukan hanya milik kami sebenarnya. Jadi ini miliknya masyarakat Sulawesi Selatan dan milik masyarakat Indonesia. Karena Akademi Multimedia ini dipusatkan di Makassar dan di Maros itu untuk melayani kebutuhan tenaga-tenaga di Indonesia Timur. Tapi kedepannya memang program ini akan menjadi program pilot project untuk bagaimana SDM yang kita siapkan itu sudah bisa menggunakan AI dan cyber security. Itu AI. Nah, yang kedua adalah cyber security. Ini juga hal yang penting diperhatikan oleh pemerintah kota dan kabupaten serta provinsi. Kenapa? Karena serangan-serangan digital itu sekarang itu sudah masuk di keluarga. Jadi doxing dan sebagainya itu sudah masuk di keluarga. Terus sekarang phishing, anak-anak kita sekarang itu juga sudah mulai harus kita lindungi. Dan teknologinya itu kita harus kuasai. Jadi sekarang pertarungan adalah perang sekarang itu adalah bukan perang fisik, Pak. Jadi Pak Bupati kalau ingin Maros maju, gunakan teknologi digitalnya, gunakan AI dan keamanan cybernya. Provinsi Sulawesi Selatan juga kan. Jadi sekarang di luar negeri, di negara-negara maju itu semua orang berperang sekarang itu pakai teknologi. Jadi Rusia menyerang Ukraina pakai drone. Dia tentaranya duduk-duduk saja tuh. Dia sudah merusak berbagai sarana dan prasarana. Jadi saya berharap keberadaan Akademi Multimedia ini yang insya Allah dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat Sulawesi Selatan, yang kemudian kita jadikan sebagai bagian dari kita untuk berkontribusi di dalam pembangunan Indonesia. Kemarin waktu saya tiba di Makassar, orang bertanya ngapain bikin kampus. Saya bilang kalau dipikir-pikir ya secara bisnis mungkin tidak menguntungkan secara 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Tetapi kami sebagai media yang lahir dari perjuangan dan pergerakan, saya pikir penting juga ini kita ikut berkontribusi. Jadi saya sampaikan ke Pak Bupati waktu di awal-awal itu, ada temannya tuh Pak Bupati itu, saudaranya, saya bilang kita ini berdakwah. Jadi yang temannya Pak Bupati ini kan pendakwah. Saya bilang
jangan dikira kita juga tidak berdakwah ya Pak Bupati ya. Pak Bupati sebagai kepala daerah di Bupati Maros dengan bekerja dengan luar biasa itu bagian dari dakwah. Kami ya di Kabar Group juga ini bagian dari dakwah sebenarnya. Ya, mudah-mudahan anak-anak yang lahir, alumni-alumni yang lahir bisa melahirkan karya-karya yang luar biasa sehingga kemudian menjadi amal jariah buat kita semua. Saya kira itu yang membuat kita ini bisa panjang umur, bisa sehat-sehat. Jadi investasi pendidikan bukan saja investasi tentang bisnis tapi tentang investasi amal jariah. Dan saya pikir Pak Bupati setuju dengan ini. Oleh sebab itu dengan senang hati beliau menghibahkan tanahnya. Kira-kira begitu. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadiran semua. Terima kasih Pak Kadir dan teman-teman di Generasi Digital Indonesia. Juga teman-teman Kabar Makassar, tepuk tangan dong yang menyiapkan acara hari ini. Insyaallah nanti karyawan terbaiknya Kabar Makassar saya undang ke Jakarta di tanggal 26. Kalian jalan-jalan ke Jogja. Oke ya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Bupati, Pak Sultan, Ibu Anti yang sudah berkenan hadir di acara hari ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Hajri dan seluruh pengurus yayasan. Saya ucapkan apresiasi khusus nih kepada tim ketua tim kampus nih. Ini MC-nya, dia kepala sekolahnya ini Pak Bupati. Kepala sekolahnya, tapi syaratnya dia harus S2 kan. Jadi sekarang dia mau selesai, jadi saya sampaikan begitu selesai di Unhas dia harus lanjut S2 sehingga kemudian untuk bisa memimpin kampus kan. Ketua yayasannya sudah S2 tuh, Ibu Hajri sudah S2. Rata-rata sekarang anak Kabar Makassar S2 Bu. Siapa? Putri, mana Putri? Putri itu dibiayai dapat hibah dari Kabar Makassar untuk sekolah di Unhas S2. Bisa tahu kita kasih sekolah Pak Bupati. Jadi alhamdulillah Kabar Makassar bisa kasih sekolah karyawannya, bisa kasih menikah karyawannya. Ada sudah beberapa orang yang sudah kasih menikah ini sebagai alumni junior-juniornya Kabar Makassar. Jadi saya senang dan melalui kesempatan hari ini juga saya mohon maaf karena saya mau umroh tanggal 31. Saya mohon maaf ke Pak Bupati, Ibu Kadis, sampaikan salam ke Pak Wali, ke Pak PJ dan semua teman-teman. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat dan apa yang kita kerjakan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Upi Asmaradana selaku pembina Yayasan Pendidikan Kabar Group Indonesia atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan yang ketiga oleh penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh PLH Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Sulawesi Selatan, Bapak Sultan Rakib SSMM. Kepadanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hamdan wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Tentu yang paling kita hormati, izin yang terhormat Pak Bupati Maros, owner kita. Tak buka kartu ini. Kemudian Pak Wali Kota Makassar yang diwakili oleh PLT Kadis Kominfo Kota Makassar. Kemudian Pak Upi, teman-teman yang hadir di secara offline maupun yang menyaksikan kami di kanal YouTube Kabar Makassar. Hamdan wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Seharusnya Pak PJ Gubernur hadir ini hadir Pak. Cuma karena acara yang sama pentingnya dan sudah terjadwal jauh hari sebelumnya, beliau berada di Kabupaten Maros. Baru. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Bupati, Bu Kadis, kehadiran Akademi Multimedia Indonesia ini menjadi
salah satu kreasi yang tentunya membawa dampak positif bagi perkembangan di Sulsel khususnya ya, dalam bertransformasi digital dimanapun kita berada, baik itu pemerintahan maupun di swasta. Saya tadi berpikir bahwa kalau Akademi Multimedia Indonesia ini lahir, saya langsung berpikir bahwa Pak Upi ini memang kalau merek motor selalu disebut selalu terdepan gitu. Kalau merek media dia selalu ada yang baru gitu. Dan saya berpikir bahwa kehadiran Akademi Multimedia ini menjadi penopang peningkatan transformasi digital kita di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Pesan Pak Gubernur, Pak PJ, beliau menyebutkan begini, ada dua hal yang menjadi tantangan kita di transformasi digital. Yang pertama adalah digital skill, dan saya pikir ini menjadi sebuah gebrakan baru bagi Akademi Multimedia ini. Digital skill itu sangat penting. Bagaimana mengajarkan generasi muda kita dalam adaptif menerima tantangan transformasi digital. Apakah digital skill ini penting? Sangat penting. Apakah ini paling penting? Masih ada yang paling penting, Pak. Namanya digital ethics, digital moral gitu ya. Dan saya sangat yakin bahwa di akademia ini digital skill tidak saja diajarkan, tapi digital moral, digital ethics itu harus menjadi bagian tak terpisahkan dari transformasi digital ini, transformasi akademik dalam hal ini. Karena kenapa? Kalau digital skill kita tinggi, kemudian tidak dibarengi dengan digital ethics, maka kehancuran, Pak. Ya. Kalau digital skill dan digital ethics itu selat, maka tidak ada yang namanya judi online, Pak. Tidak ada yang namanya hacker dan lain sebagainya. Cracker ya. Kalau hacker itu kan putih dia kan, tapi cracker ini yang memang sengaja memang mencuri data dan menjual data. Mohon maaf. Jadi tentu secara overall pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Pak PJ, Gubernur Provinsi Selatan, menyampaikan apresiasinya terhadap launching Akademia Multimedia Indonesia ini. Semoga apa yang kita laksanakan dan hadirkan hari ini bersama teman-teman digital lainnya menjadi berkah dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan hari ini terus mendapat berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sultan Rakib SSMM atas sambutan yang telah diberikan mewakili Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Sambutan keempat oleh Bapak Bupati Kabupaten Maros, Bapak Dr. Andi Syafril Haidirsyam SIP MH. Dengan hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini kita semua diberi keberkahan, kenikmatan yang luar biasa. Luar biasanya karena menghadiri sebuah kegiatan yang untuk masa depan kita semua, masa depan anak-anak kita, masa depan bangsa ini. Jadi kalau kita ingin merawat masa depan bangsa ini, maka hadirkan sumber daya manusia, hadirkan hal-hal yang baik untuk generasi kedepannya. Dan hari ini kita hadir semua di acara launching Akademi Multimedia Indonesia.
Yang terhormat Bapak Pejabat Gubernur Provinsi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Kominfo Provinsi Selatan, Pak Sultan. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar, dalam hal ini dihadiri oleh Ibu Pejabat ya Kadis Kominfo ya Kota Makassar. Yang kita hormati dan kita banggakan ini ya pembina pimpinan Yayasan Kabar Indonesia, ya saya selalu panggil KUPI ya Asmaradana. Beliau yang punya talenta yang luar biasa. Ya tadi Pak Sultan menyampaikan selalu menghadirkan hal-hal yang surprise, dan hari ini ya menghadirkan lagi hal yang surprise dan sungguh luar biasa karena kita akan melaunching hadirnya Akademi Multimedia Indonesia. Saya atas nama ya pemerintah daerah Kabupaten Maros dan seluruh masyarakat Maros, dan saya yakin seluruh masyarakat terutama di Sulawesi Selatan ini mengucapkan selamat dulu kepada Kabar Indonesia, terutama teman-teman di Kabar Makassar yang alhamdulillah hari ini kita dengan bismillah ya melaunching Akademi Multimedia Indonesia. Ya, mudah-mudahan ya niat baik dan hal-hal yang baik ini selalu menyertai kita semua. Ini ya ketua yayasan, pimpinan yayasan hadir juga menyaksikan ketua gradasi ya Sulawesi Selatan di tempat kita ini membuktikan sekali lagi bahwa kita ingin melahirkan dan membuat generasi kedepannya semakin baik. Ya tadi disampaikan oleh Pak Sultan bahwa teknologi ini tidak bisa kita abaikan saat ini. Perkembangan teknologi, perkembangan ya multimedia tadi digambarkan oleh KUPI bahwa perkembangan AI dan beberapa security teknologi itu juga hal yang harus kita terus kembangkan di generasi kita, apalagi di lingkungan kita. Ya sambil ya tadi ya alhamdulillah tadi Pak Sultan sampaikan ya beretika dalam berteknologi itu sebuah hal yang harus juga kita sandingkan supaya teknologi ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Saya atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Maros ini, karena ini KUPI ini insya Allah akan membangun kampusnya ini di Kabupaten Maros. Ini sangat gembira sekali kami. Ya, kampus yang akan dihadirkan di Kota Maros, di Kabupaten Maros, khususnya di Desa Pucak. Ya, kemarin ya Kepala BP POM Republik Indonesia juga akan menghadirkan kampus di Maros, di Pucak juga tempatnya, dan KUPI juga akan menghadirkan kampus di situ. Semoga Kabupaten Maros ini insya Allah menjadi tempat-tempat yang terbaik untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang baik semuanya. Olehnya itu saya mengucapkan terima kasih ini atas dipilihnya Kabupaten Maros. Sebenarnya lahan yang diberikan di situ bukan dari saya, tetapi lahan dari sahabatnya KUPI yang dulu di kampus berjuang sekamar seperjuangan dengan beliau. Jadi namanya Bapak Zainal Dale. Jadi beliau ndak sempat hadir. Ya kemarin beliau berulang tahun, dia sampaikan mudah-mudahan ini hadiah ulang tahunnya untuk Kabar Indonesia ini, untuk kasihnya insya Allah. Ya ini semua karena beliau juga latar belakang jurnalis yang senang dengan jurnalis di Kabupaten Maros. Olehnya itu sekali lagi saya atas nama pemerintah Kabupaten Maros, masyarakat Maros mengucapkan terima kasih kepada Kabar Indonesia yang insya Allah ini akan
Bismillah kita berjuang bersama untuk menghadirkan Akademi Multimedia Indonesia. Kami insya Allah akan terus memberikan support dukungan terhadap lahirnya institusi pendidikan untuk peningkatan sumber daya manusia di Indonesia ini. Ini harapan kita semua. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Haidir Syam selaku Bupati Kabupaten Maros atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan kelima atau sambutan terakhir oleh Wali Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh PLT Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kota Makassar, Ibu Ismawati Nur ST MSc PhD, dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama yang terhormat Bapak Bupati Maros, Pak Haidir Syam, PJ Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Pak Sultan, PLH Kadiskominfo dan Informatika, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Kabar Makassar, Ibu Hajriana, Ketua Yayasan Pendidikan, teman-teman semua yang ada di sini dan para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, Bapak Wali Kota Makassar, Pak Dani Pomanto, mohon izin minta maaf karena beliau jam 8 Pak baru tiba dari Jepang, perjalanan kunjungan kerja beliau, jadi masih jet lag. Mohon dimaafkan untuk itu, beliau sangat ingin hadir tapi ya harus dijaga juga kesehatannya. Jadi kami diminta untuk mewakili beliau selaku PLT Kadiskominfo. Nah, ini launching Akademi Multimedia Indonesia, begitu tadi cerita-cerita dengan Kak Upi, ternyata fokusnya ke AI dengan cyber, di mana sangat relevan dengan apa yang menjadi program dari pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kominfo. Pak Wali Kota ini sama visionernya dengan Pak Upi. Luar biasa, karena AI juga menjadi perhatian dari beliau. Kami dari tahun 2022 itu sudah berusaha mengembangkan AI dengan Metaverse. Mungkin Bapak Ibu semuanya ingat ketika kami meluncing Makassar Metaverse atau kami singkat Makaverse, itu kami mulai dengan membuat virtual reality dan augmented reality dari lorong-lorong wisatanya kami, Tourism Alley. Jadi kami sudah buat lebih daripada 200 augmented reality-nya lorong wisata. Itu bisa kita saksikan melalui alat VR. Nah, AI sendiri juga kami berusaha kembangkan. Itu salah satunya melalui deteksi kemacetan. Memang tidak mudah. Makanya begitu disampaikan bahwa Akademisi Multimedia ini akan fokus ke AI, luar biasa karena itu berarti sangat relevan dengan cita-citanya Kota Makassar. Barangkali nanti dengan kehadiran Akademisi Multimedia akan menjadi penguatan bagi kami. Transfer knowledge-nya bisa ke pemerintah Kota Makassar karena begitu banyak keinginan dari Pak Dani Pomanto untuk memajukan Kota Makassar di AI gitu. Jadi sekarang pun kami sudah menyiapkan, ada namanya Marvek. Pak Wali sudah siapkan Marvek, izin Makassar Virtual Economic Center. Nah, salah satu cikal bakal dari pengembangan AI juga akan ada di Marvek. Jadi selain dia menjadi platform big data, juga untuk memonitoring pengembangan ekonomi di Kota Makassar. Begitu cita-citanya. Dan ini sekarang sudah ada di MGC lantai 7 dengan pusat data terbaru kami. Jadi tim cyber Dinas Kominfo, kami izin laporkan, itu setiap hari diserang. Jadi serangan cyber itu ratusan bahkan ribuan setiap harinya. Paling dominan adalah memang yang online itu, judi online. Jadi dia selalu masuk ke dalam sistemnya kami. Jadi setiap hari tim kami itu harus membersihkan. Bukan cuma dari sistemnya Kominfo, tapi dari seluruh
websitenya dinas-dinas atau sektor. Sementara rumahnya website seluruh SKPD itu ada di Dinas Kominfo, sehingga kami harus bekerja 24 jam 7 hari seminggu setiap bulan selama setahun hingga hari ini untuk terus membersihkan sistem gitu. Makanya dengan BSSN itu karena kami cuma bisa sekali setahun saja Pak dengan BSSN. Mungkin dengan keberadaan Akademi Multimedia Indonesia ini yang akan fokus kepada siber, maka akan bertambah keahlian di bidang penanganan siber. Itu tentunya luar biasa. Kami sangat antusias dengan keberadaan akademi ini. Semoga ke depan kita bisa berkolaborasi, bekerja sama supaya ada peningkatan kapasitas bagi pemerintah Kota Makassar. Nah, AI dengan otomatisasinya bukan hanya di bidang kinerja Pak, di kepegawaian juga terutama yang ini untuk kita lebih fokus kepada artificial intelligence dengan memang metaverse itu walaupun agak lambat perkembangannya, tapi tidak bisa juga kita nafikan karena kita akan masuk ke dalam sistem yang menjadi kebutuhan masa sekarang dan masa depan. Kurang lebih seperti itu dari kami. Mudah-mudahan dengan adanya Akademi Multimedia ini akan terus meningkatkan kapasitas daerah maupun teman-teman di dalam lingkup pemerintahan daerah supaya lebih mumpuni, lebih bisa lagi bekerja lebih baik untuk meningkatkan digitalisasi di lingkup pemerintahan daerah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ismawati Nur yang mewakili Bapak Wali Kota Makassar pada sambutan kali ini. Acara selanjutnya, launching Akademi Multimedia Indonesia yang ditandai dengan pemutaran video launching. Baiklah, untuk teman-teman kru, untuk video launchingnya silahkan ditampilkan. Sebagai tanda dimulainya momen yang sangat kita nantikan ini, Kabar Makassar, portal berita tertua di Sulawesi Selatan. Nanti mari kita sama-sama hitung mundur dengan penuh semangat untuk menandai launching Akademi Multimedia pada hari ini. 8, 7, 4, 3, 2, 1. Selamat datang di Akademi Multimedia Indonesia, tempat kreativitas bertemu dengan teknologi dan mimpi menjadi nyata. Di Akademi Multimedia Indonesia, kami percaya bahwa setiap siswa memiliki potensi luar biasa untuk menciptakan karya yang menginspirasi. Dengan kurikulum yang dirancang khusus, kami mengajarkan keterampilan yang relevan di era digital. Tempat kreativitas bertemu dengan teknologi dan mimpi menjadi nyata. Di Akademi Multimedia Indonesia, kami percaya bahwa setiap siswa memiliki potensi luar biasa untuk menciptakan karya yang menginspirasi. Dengan kurikulum yang dirancang khusus, kami mengajarkan keterampilan yang relevan di era digital, dari desain grafis, animasi, hingga produksi film dan fotografi. Kami mempersiapkan generasi muda untuk menjadi profesional di dunia kreatif, dibimbing oleh para ahli dan praktisi industri. Anda akan mendapatkan pengalaman belajar yang interaktif dan aplikatif. Bersama, kita wujud. Hari ini kita telah sampai pada launching Akademi Multimedia. Kehadiran Akademi Multimedia Indonesia ini merupakan tonggak sejarah baru dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di bidang multimedia. Dengan semakin berkembangnya teknologi digital, kebutuhan akan tenaga ahli di bidang ini semakin meningkat.
Akademi ini diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan juga inovatif dalam bidang multimedia dan juga AI. Setelah menyaksikan video perkenalan Akademi Multimedia tadi, sebagai bentuk syukur kita atas launching pada hari ini, mari kita lanjutkan acara dengan tradisi yang penuh makna, yaitu pemotongan tumpeng. Untuk itu saya mengundang Bapak Upi Asmaradana selaku pembina Yayasan Pendidikan Kabar Group Indonesia untuk memimpin pemotongan tumpeng. Selanjutnya saya mengundang Bapak Muhammad Gemilang Pagesa selaku pengawas Yayasan Pendidikan Kabar Group Indonesia dan Ibu Hajriana Ashadi selaku Ketua Yayasan Pendidikan Kabar Group Indonesia. Selanjutnya saya mengundang Bapak Dr. Andi Syafril Haidirsyam, SIP MH, selaku Bupati Maros, dan Bapak Sultan Rakib SSMM, PLH Kepala Dinas Komunikasi Diskominfo, serta saya mengundang juga Ibu Ismawati Nur selaku perwakilan dari Wali Kota Makassar. Baiklah, acara pemotongan tumpeng akan segera kita mulai, yang dipimpin oleh pembina Yayasan Pendidikan Kabar Group Indonesia. 1, 2, 3. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Jadi pemotongan tumpeng pada hari ini menandakan sebagai bentuk syukur kita atas launchingnya Akademi Multimedia Indonesia yang insya Allah nanti akan menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, inovatif dalam bidang multimedia dan juga AI. Saya serahkan tumpeng pertama ini ke pengawas. Oke. Karena juga yang mengawasi kita nanti harus. Oke, mohon izin kita akan foto bersama. Silahkan Ibu Tabe. Ya, pemotongan kedua akan diserahkan kepada siapa? Yang punya Bapak Bupati terlebih dahulu. Pemotongan kedua akan diserahkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Maros, Bapak Haidirsyam. Foto dulu, foto bersama. Pemotongan ketiga akan diserahkan kepada Bapak PJ, ya, Bapak PJ Gubernur, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sultan Rakib SSMM. Nah, pemotongan yang keempat. Baiklah. Pemotongan keempat akan diberikan kepada Ibu Ismawati, dalam hal ini mewakili Bapak Wali Kota Makassar. Ya, yang kelima untuk Ibu Ketua Yayasan Pendidikan Kabar Group Indonesia kita, tentunya tidak boleh luput.
Oke, silahkan Bapak Ibu diambil foto bersama. Nah, foto bersama. Persilahkan Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali karena selanjutnya sebelum kita ke acara penyerahan cenderamata, kita akan mendengar sepatah kata terlebih dahulu dari pengawas Yayasan Pendidikan Kabar Group Indonesia, Bapak Muhammad Gemilang Pagesa. Kepada Bapak dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat mewakili PJ Gubernur Sulawesi Selatan, yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Kabar Group Indonesia, yang saya hormati Bupati Maros yang hadir pada siang hari ini, yang saya hormati pembina Yayasan Pendidikan Kabar Group Indonesia, yang saya banggakan teman-teman yang tergabung dalam Akademi Multimedia Indonesia. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam agenda pada siang hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang sampai saat ini. Tentunya sebuah kebanggaan untuk saya dapat berdiri di hadapan kita semua sebagai pengawas Akademi Multimedia Indonesia ini. Tentunya kita berharap Akademi Multimedia Indonesia ini kemudian menjadi garda terdepan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang tentunya peka akan digitalisasi. Tidak bisa kita bohong sekarang bahwasanya kemajuan teknologi ini banyak kemudian mengambil lapangan pekerjaan. Tapi dengan hadirnya Akademi Multimedia Indonesia ini, kita harapkan tentu kemajuan teknologi selaras dengan kemajuan sumber daya manusia. Hari ini peran media sosial ini sangat berpengaruh bagi kehidupan kita semuanya, dan kita berharap orang-orang yang kemudian lahir dari Akademi Multimedia Indonesia ini tentu orang-orang yang berkualitas di bidang ini, dan kita berharap Akademi Multimedia Indonesia ini menjadi garda terdepan dalam menangkal hoax dan sebagainya, scam dan sebagainya, tentunya hal-hal yang kemudian merusak generasi kita ke depannya. Dan kita berharap tentu Akademi Multimedia Indonesia ini menjadi sesuatu yang baru di kawasan Indonesia Timur ini, dan menjadi tentu sesuatu yang baru dan membuktikan diri bahwasanya media ini tentu bukan musuh kita, tapi merupakan teman kita, dan tentunya kemajuan teknologi ini seiring dengan kemajuan sumber daya manusia kita. Sekian dari kami, mudah-mudahan pertemuan hari ini dapat memberikan manfaat, dan juga hadirnya Akademi Multimedia Indonesia ini kemudian membawa rahmat, membawa keberkahan untuk kita semuanya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Gemilang Pagesang atas sambutan yang telah diberikan. Nah, sebelum itu saya ucapkan selamat datang kepada Ketua Fik Ornop Sulsel, Ibu Samsang Samsir. Selamat datang Ibu dalam acara launching Akademi Multimedia. Baiklah, pemirsa dan Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yaitu penyerahan cindramata. Dengan hormat saya mengundang Bapak Upi Asmaradana untuk berkenan menyerahkan cindramata kepada tamu undangan kita hari ini. Silakan Kak. Yang pertama, dengan hormat saya mengundang
Bapak Sultan Rakib SSMM selaku perwakilan dari Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan untuk menerima cenderamata yang telah kami siapkan. Silahkan untuk seluruh kru. Oke. Baiklah, untuk selanjutnya yang kedua, saya dengan hormat saya mengundang Bapak Dr. Andi Syafril Haidirsyam, SIPMH, selaku Bupati Maros untuk menerima cenderamata yang telah kami siapkan. Oke. Baiklah, untuk yang selanjutnya dengan hormat saya mengundang Ibu Ismawati Nur selaku perwakilan dari Wali Kota Makassar. Baik, untuk Bapak Upi dan Bapak Upi Asmaradana dan Ibu Ismawati Nur dipersilahkan untuk duduk ke tempatnya kembali. Hadirin sekalian, kita telah sampai pada penghujung acara launching Akademi Multimedia Indonesia. Semoga dengan berdirinya akademi ini, kita dapat melahirkan generasi muda Indonesia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di kancah global. Mari kita sambut masa depan yang cerah dengan penuh optimisme. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Bupati Maros, Bapak PLH Kadiskominfo, Ibu PLT Kadiskominfo Kota Makassar. Terima kasih juga saya ucapkan Bapak Pengawas Yayasan KGI dan Ibu Ketua Yayasan KGI serta Pembina Yayasan KGI atas waktunya untuk hadir dalam acara launching Akademi Multimedia Indonesia hari ini. Semoga kita dapat terus berkontribusi dalam memajukan dunia pendidikan dan teknologi di Indonesia. Tak lupa, terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pemirsa yang sudah setia menyaksikan acara hari ini hingga akhir acara di YouTube Kabar Makassar TV. Saya Latifah Nur Fauzia dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bapak Ibu yang ada di bawah kita foto bersama dulu, maju.